We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore. Waduh, tadi malam saya udah teler, makanya nggak saya jawab. Biasanya biasanya belum istirahat, Pak, belum tidur. Kemarin edit video terus langsung udah bablas. Sehat, Pak? Sehat. Lagi di mana nih? Biasa di kantor lah, Pak. Saya kalau sore gini nengok teman-teman di kantor. Oh, ada rekaman ini? Enggak, ya khusus ini buat Pak Sutoyo. Kemarin sore dari mana, Pak? Hah? Kemarin sore di mobil dari mana itu? Oh, dari kantor. Saya kalau pulang kan jam 7, jam 8 baru pulang. Oh. Tapi kan saya nengok teman-teman di kantor ini paling jam 3 sore, jam 2. Tadi ini lebih awal karena kan harus belajar on time nih sama Pak Sutoyo. Oke. Gambar saya jelas nggak? Udah ganteng nggak menurut saya, Pak? Ganteng banget ini udah. Udah keren. Saya pertama-tama saya udah lihat tuh, Pak, apa maksudnya yang tayangan-tayangan Bapak di YouTube itu, Pak. Oke. Saya sih berdoa juga supaya penontonnya semakin banyak, tapi Bapak tetap harus semangat, Pak, bikin konten-konten seperti itu, Pak. Iya, maksudnya yang nonton masih puluhan ya, Pak? Iya, masih puluhan. Ini harus nanti saya bantu promo. Saya tuh kemarin tertarik selain yang melihat tayangan Pak Sutoyo interview Mas Rere. Iya. Itu lihat Mbak Asti Octavia. Iya. Sama ini, Pak, sama yang ini Jawen leluhur itu, Pak. Oh iya. Kembali ke leluhur yang orangnya, terus sama yang musik rasa itu loh, Pak. Oh iya. Sampai jam 4:30 pagi saya kemarin nonton. Soalnya saya seneng banget. Tapi yang paling menarik adalah itu, Pak, tentang Mbak Asti Octavia. Makanya saya langsung DM dia, tadi dia udah bales terima kasih. Saya bilang keren Mbak Asti, interview dengan Pak Sutoyo, saya lihat. Itu kan hampir sejam ya dia ya. Jadi hampir sejam, ya. Yang menarik itu waktu beliau bicara sama Bapak, apa yang mengatakan tidak pernah membenci daun ya, membenci angin. Daun tidak pernah membenci angin. Iya. Itu daun jatuh tidak pernah membenci angin. Mbak Astinya juga tahu kalau kita suka bercanda, happy. Iya. Jadi saya tertarik juga yang masalah kebetulan kan kakek saya itu juga Islam Kejawen, Pak. Oke. Mojo Agung, itu kan dekat Trawulan. Candi Trawulan itu, Gajah Mada. Jadi namanya dulu Islam Kejawennya kakek saya itu, beliau kan wafat 100 tahun lebih ya. Itu namanya Mbah Darmo Wiswastro, kakek saya itu dia Islam Kejawen namanya Pangestu, Pak. Pernah dengar ya, Pangestu? Pernah dengar rasanya. Salah satu pendiri sekolahan Taman Siswa, Pak, di Mojo Agung. Wow. Taman Siswa. Makanya saya keturunan Jawanya sih lumayan kental dari bapak saya. Kalau mama saya kan dari Kalimantan.
sih. Oke. Makanya saya ada turunan Chinese Chinese sedikit lah ya. katanya. Ya, jadi Dayak atau apa, Pak? Dayak? Dayak, Dayak, Oke, Dayak dari oke, oke. Dayak gitu. Makanya tapi saya justru tertarik dengan apa ya, maksudnya ajaran-ajaran seperti percaya dengan adanya namanya karma dan sebagainya dari ya itu tadi sharing dharma ini makanya saya, boleh juga nih saya langsung saya merasa dapat kesempatan terhormat nih bisa ngobrol Waduh. sama Pak Sutoyo. Kalau kemarin kan bukan video call, cuman telepon kan tengah malam. Cerita yang panjang lebar. Ini sekarang kan lebih diabadikan ya, Pak ya. Iya. Gitu. Saya belum siapa-siapa, Pak. Tapi Wah, keren, Pak. kalau mau Keren, jadi belum. manajer saya ya monggo loh. Oh, wah dengan senang hati Pak saya. Dengan senang hati. Kalau saya sama yang lainnya kan jadi manajer honornya mahal Pak. Kalau sama Bapak ya udah terserah Bapak. biar bisa nemenin sama Mbak Sukma ya. Oh. Aduh. Oh. Iya loh Pak, perlu pakai manajer Bapak. Aduh. Nah, saya lihat ini. Tapi nanti saya juga mau minta waktu Pak Sutoyo nih di channel galeri. Langsung sumuk gitu. Sumuk. Saya minta ini ya, nanti gantian minta waktunya Pak Sutoyo. Iya, oke. Ada pasti. Aduh. Biar nggak bosan lihat saya yang kumis jenggot belum sempat cukur jenggot kok ya. Aduh. Biar sehat Pak jantung kita kalau ketawa terus. Iya. Dharma sharing atau yayasan? Yayasan selalu memberi ya Pak. Yayasan selalu memberi Surabaya. Oke, Mas Kan Didit. introducing Pak, introducing. Ya, gimana Pak? Aduh. Oke, saya mulai Mas Didit. Boleh Pak. Oke. Mungkin ini saya perkenalkan, ini ada Pak Paul Medan dari Medan, Badra Santi ini dia aktif di gamelan Jawa. Mas Rian Danu ini pemusik di Magelang, siapa tahu mau diangkat jadi asistennya Dewi Persik atau Paris RM, nggak apa-apa lah. Aduh. Oke, Mas Didi Dada, selamat sore, manajer profesional Dewa 19, Paris RM, Dewi Persik, Trio Macan, The Virgin, duo Serigala ya. Ya, duo Serigala. Dan lainnya. Oke. Mas Didit, bisa ceritakan 30 tahun yang lalu Anda di Surabaya bekerja sebagai apa, Mas? Tukang kabel atau apa, Mas? Silakan. Ya, saya dari sejak lulus SMA, kebetulan saya ini kan bertemannya istilahnya dulu itu sama teman-teman yang istilahnya orang-orang mampu lah Pak. Di Surabaya itu golongan orang-orang mampu, meskipun saya juga berteman dengan teman-teman yang di jalanan ya, termasuk di karena dulu saya cerita sedikit ya mungkin bisa panjang. Jadi SD saya di Santa Katarina, Jalan Mojopahit. Saya siapkan 2 jam ini. Oh, mantap. Makanya ya, jangan sampai 2 jam lah, 1 jam lebih dikit. Makanya yang jam 4 saya nggak isi orang. Oh gitu ya. Tahu ya kalau saya banyak ngomong katanya. Dulu bapak saya bilang ini ibu saya, kon kok gak pegel ngomong terus, wong ngrungokno pegel katanya. Nah, saya bilang saya dapat duit itu kan dari ngomong Pak. Jadi dari saya banyak ngomong itu saya dapat duit gitu. Jadi saya dulu Pak SD itu Santa Katarina, SMP-nya Santo Yosef itu di daerah Wonokromo terminal kan. Itu kan banyak ya anak jalanan. Memang saya berteman juga Pak. Jadi SMP Santo Yosef, baru SMA-nya saya di Muhammadiyah Pucang Surabaya. Wow. Jadi tapi teman-teman saya dulu dari mulai saya SD SMP itu teman saya itu kebanyakan yang nggak sepantaran Pak. Jadi teman saya itu lebih dewasa. Saya selalu senangnya teman dengan orang-orang yang lebih dewasa daripada saya. Gitu, Pak.
Makanya dulu kan orang tua saya selalu bilang, "Kebrangas kamu nanti," istilah basa Jawane, "nanti kamu jadi cepet apa, gede daripada umurnya," gitu kan. Tapi kebetulan meskipun saya sekolah di sekolahan yang Muhammadiyah ya, Mas, ya, notabene dulu kan kalau sekarang kan udah setingkat kayak Al-Azhar gitu ya, Pak, ya, kalau sekolahan swasta Katolik gitu ya. Sampai sekarang masih top kok, Mas. Ya, Muhammadiyah Pucang itu dekat kantor pos. Nah, tapi teman-teman saya itu anak-anak SMA komplek, Pak. SMA favorit lah di Surabaya itu kan, dan kebanyakan anak orang-orang yang mampu gitu kan, bapaknya pejabat atau pengusaha. Nah, dari lulus SMA saya bekerja, Pak. Saya masuk Untak, saya daftar di Untak, eee, dulu udah keterima di Fakultas Ilmu Administrasi Niaga, tapi saya maunya ke ilmu via negara. Jadi kan kalau seandainya lulus pada saat itu, saya selesai S1, ya mungkin jadi Pak Lurah saya. Tapi ya Nggak saya cocok. nggak, lurah ketoprak bisa, Pak, saya bisa. Lurah ludruk. Nah, saya nggak meneruskan, Pak. Saya sampai semester 6 aja itu udah keluar lah istilahnya. Semester 6 keluar karena saya mungkin udah senang kerja, Pak. Jadi saya waktu lulus SMA sambil masuk kuliah itu saya kerja di salah satu perusahaan punya teman saya, anaknya dari direktur utama, Dirut, dulu namanya BPD, sekarang Bank Jatim, Pak. Nah, itu cukup luar biasa itu teman saya, orang tuanya sebagai Dirut, dia punya perusahaan rental sound system, equipment sound system, alat musik, juga rental studio musik dan recording, Pak. Nah, saya di situ bekerja sebagai manajer marketing, Pak. Jadi sales lah ceritanya saya, karena saya senang, passion saya di musik, Pak. Saya kerja sama dia, dan ceritanya saya bisa bawa mobil itu ya dari bos saya itu, yang teman saya itu, Pak. Saya dipercaya zaman dulu itu Honda Civic yang kayak setrikaan itu loh, Pak, Civic apa itu. Terus dia punya Nissan Sentra. Itu tahun 80-an, Pak, saya kerja kan. Situlah saya kenal beberapa artis, sampai Mas Faris RM kalau datang ke Surabaya selalu saya mendampingi acara-acara TVRI masih populer. Dulu ada SCTV segala kan, Pak. Nah, di situ terus saya hijrah ke Jakarta di tahun 89, Pak, 90-an itu. Sebentar. Mas, katanya pernah kerja sama Rere itu jadi apa, Mas? Rere, ya. Jadi saya setelah hijrah ke Jakarta tahun 90-an itu, saya kena musibah dulu tuh, Pak. Saya kan berangkat ke Jakarta itu, saya pinjam ke orang tua untuk ke mama saya nyicil mobil, Pak. Waktu dulu tahun 89 itu Suzuki Carry Extra, karoseri Podojoyo, ya kan. Ingat saya sekali. Saya nyicil itu, Pak. Saya nyicil 3 tahun kalau nggak salah. Tapi kan saya nggak ngerti asuransi dan lain sebagainya, saya nggak tahu. Kena musibah, Pak. Di Jakarta mobil saya hilang. Di tahun 89. Saya sempat balik ngurusin mobil hilang itu ke Surabaya. Sempat agak putus asa nggak mau balik ke Jakarta tahun 90. Tapi saya tekad lah, saya balik ke Jakarta tahun 90, terus saya kerja bareng Rere itu di tahun 93. Bersamaan saya siangnya kerja di perusahaan advertising namanya Matahari Advertising. Itu salah satu agensi advertising yang cukup terkenal di Jakarta. Saya ngelamar dari dulu itu buku kuning telepon itu, Pak, Yellow Page itu. Saya by post. Jadi saya benar-benar memang mau merantau ke Jakarta, hijrah dari Surabaya ke Jakarta, memang mau cari kerjaan gitu kan. Ya udah nekat saya. Jadi saya kerja siangnya di Matahari Advertising, saya diterima. Nah, sore atau malamnya saya sering membantu Mas Riri, drummernya Grace Rock waktu itu. Nah, saya sebagai tukang set alat-alat drumnya dia yang segitu banyaknya itu, Pak, saya yang set.
Jadi uh, waktu itu Rere juga kebetulan sebagai auditionalnya drummernya Dewa 19 yang dikomandani Ahmad Dhani. Itu saya kerja tuh sama Rere. Dia dapat per event per show itu dari manajemen Dewa itu 900 sampai 1.100.000 lah. Itu belum Krismon ya Pak tahun 93. Dan saya dapat honor dari Mas Rere itu sebagai krunya dia sekali job itu 175.000 Pak. Itu uang yang saya bawa pulang. Sangunya lah, honornya itu segitu. Tapi makan, minum, kadang-kadang diajak ngebir itu ya gratis dari dia. Yang penting kerja itu happy Pak, happy kan. Nah, saya memang jiwa saya, naluri kru sampai sekarang itu seneng lah kalau ada teman-teman kerja angkat-angkat saya ikut. Ya. Dan saya nggak malu itu Pak. Saya memang karena rasa bangga itu ada Pak, jadi seorang kru. Dan bisa apalagi krunya artis atau band yang cukup terkenal pada saat itu. Udah mulai terkenal kan tahun 93 album terbaik. Sampai 3 tahun. Jadi kalau selain di Dewa, Rere itu udah dikenal sebagai session player Pak. Mengisi rekaman-rekaman artis-artis yang sudah punya nama juga. Jadi saya ngeset drumnya di studio rekaman. Saya angkat sendiri Pak. Saya orangnya meskipun tempeng kurus gini, saya kuat saya. Gitu. Ya. Harus semangat. Kan nggak kelihatan Pak kepala 5 saya Pak. Kelihatan kepala 3 apa 4 apa 2. Nah, jadi itu singkat cerita tahun 90. Jadi kalau saya habis beres-beres punyanya Mas Rere setelah panggung itu, saya ya menempatkan diri kumpulnya sama kru Pak. Jadi saya nggak mentang-mentang jadi krunya Mas Rere atau artis, saya pengen deket-deket artisnya enggak. Saya kumpul dengan kru-kru di belakang. Nah, terus biasanya kalau mereka dulu itu kan habis selesai manggung, suka nongkrong di hotel, di coffee shop gitu, dia nanya, Ahmad Dhani nanya sama Rere, mana itu Mas Didit? Nah, dulu manggilnya masih Mas, sopan lah, karena saya belum jadi apa-apanya. Mana Mas Didit? Sekarang udah Didit. Nama saya belum Didit Dada Pak, masih Didit aja dia tahu. Oke. Mana Mas Didit, Re? Oh ada tuh sama kru di belakang. Oh ngapain? Sini aja, suruh ngumpul sini. Udah, saya kalau dipanggil saya datang, Pak Sutoyo. Ya saya ikut nemenin minum, ngobrol, bla 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 sama Ari Lasso waktu itu penyanyinya. Almarhum Erwin masih ada kan basisnya. Dan saya selain kerja di Matahari Advertising sebagai krunya Rere, dan saya juga kebetulan tahun 94 itu punya band cafe Pak. Semua personilnya perempuan, cewek-cewek semua. Saya datangkan, jadi memang dari dulu saya emangnya senengannya kumpul sama cewek Pak. Bukan kumpul sama rebo Pak ya, jadi cewek. Jadi saya ajak tuh Pak, cewek-cewek band cafe dari Surabaya. Sampai sekarang kebetulan gitarisnya sudah almarhum. Itu almarhumah ya. Jadi saya ajak tuh cewek-cewek itu masih pada bujang, belum nikah. Ajak pindah ke Jakarta. Saya masukin kafe, makanya beberapa owner atau manajer-manajer kafe GM di era 90-an sampai sekarang pun masih kenal saya Pak. Tapi mungkin kenalnya saya dulu manajer Dewa kan Pak. Jadi saya masukin band itu, dan cewek-cewek ini kan langka kan pada saat itu Pak, tahun 90. Jadi semua penyanyinya juga cewek, pemain drumnya cewek, semua cewek, yang cowok cuma saya aja. Jadi dia berenam, 6 orang dari Surabaya, tambah 1 lagi audisional cewek dari Jakarta 1. 7. Jadi sama manajer 8 orang Pak. Saat itu tahun 94 honornya band cafe itu dari 750 sampai 1.200.000 tergantung lah weekend atau weekday-nya. Bayangin saya dapat dari band itu minimal 75 atau 100 per sekali main. Itu alhamdulillah seminggu saya bisa main
4 sampai 5 kali, bahkan pernah sampai 7 kali dalam seminggu. Sementara kos saya di daerah Pejompongan, dekatnya Mat Solar itu yang Bajai Bajuri itu kan, saya kos di daerah Pejompongan, Penjernian, dekat tempatnya Mas Rere. Saya kos cuma 125.000 Pak sebulan, pada tahun 94 ya. Bayangkan dari itu aja saya udah punya banyak pemasukan Pak, gitu kan. Itu perjuangan saya dari mulai jadi kuli panggung, ya kan, kru, supervisi yang artis-artis luar dari luar negeri, MC Hammer, terus Toto, Metallica waktu di Pondok Indah tahun 90-an pada saat itu. Saya sudah mengalami itu semua lah, Pak. Itu singkat ceritanya saya dari Surabaya, saya kerja di musik, dan saya sampai hijrah ke Jakarta, Pak. Oke. Nah, masuk ke tahun 2000-an ngapain, Mas? Nah, saya manajer Dewa itu dari tahun 96, Pak. Pertama kali saya dinobatkan menjadi manajer ya. Sebenarnya manajer Dewa itu ya Ahmad Dhani, bukan saya. Cuman mungkin kan dia ya untuk belajar untuk profesional kan dia kan adalah musisi yang serba bisa ya, maestro seperti Faris RM juga. Dia bisa main apa aja, main gitar, main bass, main keyboard, spesialnya menyanyi juga bisa. Manajemen dia juga ngerti, tapi dia hebat Pak. Dia mau profesional bahwa nggak bisa kalau semuanya dia yang handle manajemen. Jadi dia nunjuk saya untuk diminta menjadi manajer Dewa. Itu wah, kesempatan yang luar biasa kan Pak. Saya dari seorang kru dan cuman berteman, dia tahu saya tapi tentang background saya kan beliau tahu saya Pak gitu kan. Jadi akhirnya dia bilang, "Lid, waktu itu dulu masih musimnya pager Pak, Starco." Ya. Terus kita teleponnya pakai telepon koin kan, telepon umum. Starco saya udah keren Pak, udah pakai Starco ya, karena kan saya kerja di kantor juga kan. Wah, lihat, tit. Wah, saya suruh telepon Ahmad Dhani. Oh, ya udah saya telepon. "Kenapa, Bos?" "Saya mau ketemu kamu nih, mau ngomong." "Ngomong apa, Bos?" "Ya udah kamu nanti malam di mana?" "Di Kemang." Pada saat itu ada namanya Cafe Pasir Putih. Saya kan biasa kalau nungguin anak-anak band saya itu kan, yang cewek-cewek itu, Zenith Band namanya. Saya ke Kemang, dia nyamperin saya tuh Pak Sutoyo. Oke, dia cerita, "Oke, kamu mau nggak?" Bayangkan di tahun 96 itu dia bilang, "Kamu nggak usah keluar dari kerjaan kantor." Karena pada saat itu kan off air atau show itu, event show itu kan weekend Pak. Jumat, Sabtu, Minggu biasanya kan. Nah, sementara kerja di kantoran itu kan Senin sampai Jumat saya Pak. Karena perusahaan besar kan. Jadi Sabtu Minggu saya libur. Dia bilang, "Nggak usah keluar, nggak apa-apa kamu." Wah, tambah banyak nih uang saya dalam hati saya. Tapi kan gayanya saya oh ngapain sih ya kan gitu. Ya enggak, terus dia ngomong Pak nilai. Ini Dewa itu minimal dalam 1 bulan ada 4 minggu kan, 4 weekend. Minimal 4 kali dalam sebulan event. Kamu per sekali show saya kasih honor 500 bagaimana? Dia bilang. Saya kaget kan Pak, kagetnya tuh kaget kok gede tapi dikira kaget kok kecil gitu Pak. Saya bilang, "Hah? 500?" Saya bilang gitu. Terus dia langsung jawab, "Loh, ya enggak ini kan awal-awal, 500 ya sampai 1 juta lah." Dia bilang. Saya 500 aja udah seneng. Coba namanya didit duit Pak, didit dada kan, belum didit duit, belum didit dada. Saya ngitung Pak, wah kalau 500 sekali kerja doang kan, seminggu sekali, kali 4 udah 2 juta loh Pak, kalau 500 tuh Pak. Gaji saya waktu itu di Matahari tahun 93, 94 itu 1,2 Pak, zaman segitu. 2 juta, 3 juta lebih. Kos saya cuma 150 sama cuci gosoknya kan, sama setrika. Makan ya? Belum dari kafe. Iya. Banyak nih saya duit. Iya, nah, itu Pak saya awalnya. Dan namanya rezeki ada aja kan Pak saya. Oke, saya bilang, ya saya tanya-tanya dulu nih sama personil lain ya kan. Saya tanya dong Pak. Saya nggak mau semena-mena mentang-mentang leadernya Ahmad Dhani minta saya untuk membantu jadi manajer, saya main iya aja. Saya bilang gimana dengan teman-teman yang lain, personel lain,
Ari Lasso, Andra dan sebagainya. Dia bilang, "Nggak apa-apa, dia tahu tahu kamu kok kerjanya seperti apa, zaman dengan Rere dan sebagainya." Ya udah, saya bilang, "Oke." Wah, dari situ Pak, saya langsung pulang dari kafe malam-malam saya telepon ibu saya. Telepon ibu saya ke warkop 24 jam. Saya telepon, saya minta doa restu, saya kaget ibu saya. Maksudnya saya kan paling ya saya sama kedua orang tua kebetulan bapak sama ibu saya masih ada Pak sampai sekarang meskipun udah sepuh ya, udah sakit-sakitan. Bapak saya sekarang umurnya udah hampir 90 Pak, 89. Wow. Ibu saya 77, 76, ya 77. Masih sehat ya, biasalah sakit udah sepuh kan Pak ya. Jadi pada saat itu saya telepon ibu saya, "Bu, saya dijadikan manajer gini-gini." "Waduh ya bersyukurlah kamu." Padahal habis kena musibah, mobil hilang dan sebagainya ya kan. Ya udah, saya jalanin dari situ. Begitu baru megang Dewa tahun 96 Pak, saya langsung go internasional, main di Australia, Melbourne. Dewanya itu. Dewanya. Bahasa Inggris gak ini Pak, gak entos kan. Gimana ini? Suruh keluar negeri. Dia bilang, "Kamu urus paspor," waktu itu. "Gimana gitu?" Ya udah paspor urus. Saya ingat banget tuh Pak, paspor yang dulu kan nembak aja Pak, bayar cepet. Zaman dulu tuh udah 500 apa 700 lupa saya kalau akhirnya pergi tuh Pak ke Melbourne Pak sekali, barengan Kahitna segala. Bayangin baru pegang Dewa beberapa bulan udah langsung go internasional. Pertama kali Dewa show di luar negeri, vokalis Ari Lasso. Wah, saya banyak cerita pengalaman lucu tuh Pak, saya keluar negeri pertama kali ya, karena nggak bisa bahasa Inggris Pak. Setiap keluar itu Pak, di bandara, itu kan ada pemeriksaan tuh Pak, ada anjing yang gedenya sepinggang saya. Saya kan dikira teroris mungkin, saya gondrong gini. Ya, dideketin anjing itu pasti saya. Diambus-ambus, saya kan takut anjing. Aduh, itu cerita kalau nanti saya mau bikin history. Ini pertama kali saya ceritakan di channelnya Pak Sutoyo loh ini. Saya belum bikin. Wah, bayarannya mahal ini. Ini the first. Aduh, bayar. Iya, saya belum pernah channel saya sendiri dulu ya. Jangan ngomong bayaran sama saya Pak. Yang penting kalau ketemu traktir saya makan aja Pak. Oke. Siap. Pecel lele atau apa gitu. Jadi kan saya mau jadi manajernya Pak Sutoyo gimana sih? Manajernya aja di dada, ya kan? Bukan Dewa tapi Dewo ya. Dewo ya. Pada Jawane kan. Jadi selain Mbak Sukma kontaknya bisa nomor saya dicantumkan boleh Pak. Oke. Dengan senang hati. Siap. Jadi di tahun 96 saya udah akhirnya seterusnya tuh sampai ke habis di Melbourne terus beberapa tahun kemudian diundang lagi kembali ke Melbourne dan Sydney, Australia. Terus sampai ke Jepang, Tokyo, Nagoya. Ya selama saya menjadi manajer kurang lebih 8 tahun Pak. Saya sih sebenarnya kalau bekerja sama dengan orang nggak pernah sebentar Pak. Karena saya sangat menghargai kepercayaan yang diberikan pada saya. Yang penting cocok dengan passion saya, hati saya, jadi kerja nggak merasa berat. Makanya saya mau berbicara, bercerita atau tentang pengalaman, sharing pengalaman-pengalaman saya ini semoga ada manfaatnya orang yang menonton di channelnya Bapak ini, di Dharma Sharing ini, mereka paling tidak dengar cerita saya, oh begini perjalanan hidup itu seperti ini. Kalau orang mau menjadi sukses itu perlu proses. Selain juga dengan kesabaran, sabar, ikhlas, ya kan. Saya bisa bicara ini mungkin yang kata orang bisa bijak atau wise itu kan setelah usia saya ya menuju kepala 40 sampai 50 lah. Sekarang kan saya udah 55 tahun ini. Jadi dulu saya orangnya gondoan Pak, ngambekan, nggak peduli. Jadi ya kan saya zodiak saya kan Taurus ya. Taurus mau menuju Gemini. Kalau Ahmad Dhani, Once itu Gemini, sama-sama bulan Mei. Saya 20 Mei,
Once 21 Mei, Dani 26 Mei. Oke, satu grup Ya, berarti. satu grup. Kalau ulang tahun mau dibarengin bisa, tapi kan lebih awal saya. Saya Iya, iya. 20 Mei, jadi Taurus akhir kan. 21-nya udah Gemini si Once kan, 21 Mei. Once Michael pengganti Ari Lasso. Iya, Jadi iya, iya. tapi sampai sekarang hubungan saya dengan mereka, dengan beliau, dengan bos-bos saya itu cukup baik. Makanya kan ada di channel saya Galeri Didik Dada itu saya tampilkan, saya posting atau saya upload, tim saya mengupload itu adalah ucapan testimoni teman-teman saya yang saya kenal dan termasuk Ahmad Dhani, Once gitu. Mas, Ya dia support saya. Mas, sebetulnya manajer itu kerjanya apa sih, Mas? Ya kalau manajer itu Pak, yang saya tahu ya seperti ada di buku juga ya, buku di luar negeri atau baca, meskipun saya nggak terlalu entos bahasa Inggris, tapi kan itu saya ngerti lah. Ngomong saya nggak, tapi saya ngerti artinya ya kan. Jadi how to manage, manajemen. Manajemen hanya dia meng-create kan Pak, meng-create, memanage artis itu seperti apa dan sebagainya. Kalau di luar negeri ada lagi agensi itu yang mencarikan job, ya kan, cari job. Kalau manajer bukan berarti manajer itu juga nggak cari job ya, pasti cari job. Ya PR-ing lah, ya kan. Oke, Ke oke. klien seperti apa, mengatur jadwalnya artis seperti apa. Cuman sekarang banyak salah kaprah Pak. Selama saya dari dulu sih sebenarnya, bahwa arti manajer itu hampir-hampir sama kayak asisten kadang-kadang. Padahal kan di struktural itu ada manajer, bisnis manajer, road manager itu untuk yang di lapangan, sama asisten. Ada wardrobe, ada make up artist dan sebagainya. Tapi kadang-kadang dirangkap-rangkap, manajer juga menjadi road manager, menjadi asisten, suruh bawain tasnya, suruh bawain sepatunya. Saya sih nggak mau Pak, bukan apa-apa. Itu salah sebenarnya. Gitu. Harusnya kalau di luar negeri itu kan harusnya manajer itu lebih punya apa ya, decision mutlak utama. Dia mengatur artisnya seperti apa, mengatur dalam arti yang positif ya, yang bagus tentang pekerjaan job. Jadi saya nggak bisa menolak seorang artis ya. Nah, tapi kenyataannya di Indonesia mungkin berbeda Pak, karena lebih banyak apa ya, tepos liro, apa harus ini aja, komunikasi yang baik dengan si artis itu, ya kan. Jadi kadang-kadang artis bisa menolak, dia nggak mau acara itu dan sebagainya. Nah, kalau di luar negeri kan manajer itu biasanya penghasilannya atau kekayaannya lebih kaya manajer daripada artisnya, atau minimal sama, Pak. Tapi kalau di Indonesia ini nggak ada ceritanya manajer lebih kaya dari artisnya. Manajer pasti jauh di bawah artisnya, tapi ya nggak apa-apa. Itu namanya tes kesabaran, disyukuri aja, Pak, nggak masalah. Gitu kan. Berarti Cuman selama ini punya pemasukan Anda lebih rendah daripada artisnya, Pak? oh ya pastilah Pak, nggak mungkin. Kan kalau persentase aja lah Pak. Jadi kan manajer itu kan kebanyakan nggak di-hire per bulan. Nah, seperti orang pekerja kantoran atau staff itu yang dibayar tiap bulan. Pasti ada juga yang memberlakukan begitu. Selain ada bayaran bulanan, ada juga komisi per event. Tapi itu jarang Pak. Apalagi hari gini, corona gini, jadi selalu orang bayar bulanan enggak, jobnya juga enggak ada, langsung gojek Pak, gojek. jadi jualan online ya kan, gitu ya. Ya makanya itu mukjizat itu ya selalu ada lah Pak, kalau kita tetap mau berusaha. Yang paling penting adalah kita tetap semangat, jaga sehat kita, tetap membuka banyak networking ke teman-teman, silaturahmi. Saya percaya banget Pak ada istilah silaturahmi itu, baik silaturahmi atau dengan teman yang lama atau orang baru, silaturahmi itu bisa membuat umur kita jadi lebih panjang dan membuat jadi membuka pintu rezeki juga Pak. Rezeki itu kan nggak selalu materi Pak, uang kan. Apa aja. Ya, ya, ya. Rezeki
tentang pekerjaan, tentang wawasan. Nah, itu benar-benar saya tanamkan di diri saya dan anak-anak saya yang udah mulai dewasa, remaja, saya ajarkan itu, Pak. Terus, kita kalau mau membantu seseorang itu ya benar-benar bantu bantu dan jangan terlalu mengharapkan, eee, imbalannya, nanti berapa, ya udah kita ikhlas saja kita kerjain. Kalau kita senang ya passion-nya kita bisa bantu, bantu aja. Daripada kita mengharapkan sesuatu, hal yang tiba-tiba nggak sesuai dengan ekspektasi kita atau ini, kita jadi kecewa. Kecewa, jadi gondok, sakit hati, jadi penyakit, Pak, ya kan. Saya karena bisa bicara ini, saya juga pernah merasakan itu dan rugi akhirnya, Pak, buat saya. Saya selalu cerita ke teman-teman saya, ruginya itu nanti pada saat kita diem, merenung sendiri di kamar atau di mana pas saat nggak ada teman, baru kita itu tadi kayak tadi orang bilang kalau penyesalan pasti adanya di belakang, kalau di awal pendaftaran ya kan. Jadi itu tadi, jadi saya selalu semoga lewat tayangan Bapak ini, interview Bapak ini, orang yang melihat, mendengarkan bahwa paling nggak buat buat, acuan lah, buat pegangan dia, oh iya ternyata dan saya sangat-sangat percaya dengan istilah, indah pada waktunya itu ternyata ada, Pak. Ada adanya, ya kan, Pak? Ya kayak saya tiba-tiba Bapak DM saya tanya dari mana, terus saya bisa bercerita. Ini kan cerita kan sambil bukan unek-unek ya, Pak. Jadi kan berbagi berbagi pengalaman, berbagi, sharing lah ya, apa yang mungkin jadi saya juga mohon maaf nih, Pak, pada semuanya juga yang menonton kalau saya ada salah salah kata atau cerita atau yang menyinggung perasaan, teman-teman atau, yang melihat ini ya, saya sama sekali tidak punya maksud atau memojokkan atau apa, tapi ya saya mohon maaf aja gitu. Jadi ini hanya menceritakan tentang realita perjalanan karir saya aja. Mas Didit, pada waktu itu harus ke Jakarta ya, Mas, untuk berkembang di dalam dunia entertainment? Ya itulah Pak, makanya itu pertanyaan yang bagus banget. Pada saat itu kan saya pernah ngobrol sama Mas Faris RM. Saya memang waktu itu ngebayanginnya, wah kalau saya pindah ke Jakarta minimal kan saya bisa membantu seorang Faris RM yang banyak, mencetak hits, lagu-lagu hits, menyanyikan seperti Barcelona, Sakura, ya kan, dan sebagainya. Itu kan cukup populer di tahun itu. Sampai sekarang pun, artis-artis era tahun 80, 90 kan mulai naik lagi, Pak, nggak apa-apa. Jadi pada saat itu saya berpikiran dengan saya hijrah ke Jakarta, saya bisa ikut kerja dengan beliau. Ternyata saya istilahnya kayak dimentahin, Pak, begitu saya udah pindah. Jadi sebelum saya kerja di Matahari Advertising dan yang saya ceritakan tadi awal, Pak. Jadi kenapa ibu kota jadi tujuan utama saya, maksudnya di Jakarta itu karena saya kira entertainment, muara entertainment, dunia bisnis entertainment itu adanya di ibu kota, di Jakarta, Pak. Surabaya adalah kota nomor 2 ya di Indonesia ini setelah Jakarta, yang katanya seperti itu, Pak, ya. Nah, mungkin kalau di Bali lebih internasional katanya kan, banyak, orang asing masuk ke sana, kami wisatawan asing. Jadi saya memang sengaja ke Jakarta, saya kalau mau maju maksud saya harus ke Jakarta dan itu kan tantangan terberat, Pak. Orang kalau Surabaya biasanya kan makanya artis-artis Jawa Timur lah, ini saya sampai melebar nih, Pak, ya. Jadi Nggak apa-apa. saya lihat artis-artis di Jawa Timur itu dan kebanyakan orang daerah, orang Jawa Timur, saya kan kebetulan Surabayanya ya, itu kurang berani, Pak, untuk survive, untuk hijrah ke tempat yang baru. Karena apa? Dia apalagi dia udah pada si zona nyaman. Makanya kan kadang-kadang orang bilang, "Keluarlah pada zona nyamanmu, kalau kamu mau maju." Bener nggak, Pak? Ada kan seperti itu? Iya, Nah, iya, iya, iya. Sampai sekarang itu masih kan ada. ya tantangan, Pak. Tapi kebanyakan nggak sampai sekarang saya lihat artis Jawa Timur itu tidak berani, apa namanya, survive. Dia dia takut meninggalkan zona nyaman mereka. Padahal menurut saya itu salah.
skala besar. Karena kalau ngomong nasional, ya Jakarta tempatnya Pak, TV nasional. Kan stasiun TV adanya semua di Jakarta, beberapa stasiun TV. Meskipun di Surabaya ada, CTV Surabaya, TV daerah ya Pak. Tapi kan tetap muara pusatnya orang lebih kenalnya di Jakarta sebelum ada sampai sekarang ini, digital. Mas. Iya, sampai sekarang. Makanya saya sangat sangat prihatin dan sangat saya menyayangkan. Makanya kan harusnya ya sama aja lah sebenarnya kan seperti yang saya lihat seorang profesional atau seniman seperti saya sebutin ya Mbak Asti Octavia, penari keraton itu kan, cantik ya kan. Dia kan dari Temanggung Pak, Jawa. Meskipun sama-sama Jawa Tengah, tapi kan dia hijrah survive ke Jogja. Benar kan Pak? Temanggung, Jogja. Betul. Begitu juga. Ya karena memang itu kan satu kebanggaan Pak. Mamanya kalau di Jakarta mungkin jadi penari di Istana Kepresidenan gitu Pak. Tapi itu jarang dilakukan, berani hijrah. Kadang-kadang cuman sebentar di sini, nanti dia balik lagi ke asalnya gitu. Tapi ya sebaiknya kalau mau total dalam berusaha, berkarir, ya harus berani. Hidup itu kan menurut saya pilihan loh Pak. Emang kesempatan kata orang jarang terjadi. 2 kali. Nah, tidak jarang terjadi 2 atau 3 kali. Tapi kalau 2 kali mungkin kadang-kadang ada Pak, ya kan. Tapi bukan berarti tidak datang, jarang saya bilang. Kalau dikatakan tidak datang, oh berarti pasti kan tidak datang. Tapi jarang terjadi datang 2 kali atau 3 kali. Tapi kalau ada berarti memang udah rezekinya. Tapi kalau kesempatan itu nggak dimanfaatkan, disia-siakan, ya sayang sekali Pak. Saya bukan berarti selama 30 tahun nggak ada rasa titik jenuh atau rasa bosen lah begini, apalagi di tabungan atau di kantong masih ada uang. Itu kan kadang-kadang udahlah mau nyantai dulu apa gitu kan. Tapi kebetulan saya orangnya kan memang senang kerja. Waktu saya habis buat bekerja, makanya saya waktu itu sempat ya berarti pernah berumah tangga meskipun sekarang sudah tidak punya pasangan lagi. Tapi kan saya aja hitungannya telat Pak. Waktu itu saya berumah tangga di usia saya yang 31 tahun. Nah, jadi saya dari usia muda itu otaknya, pikirannya kerja melulu Pak. Duit aja. Yang dikejar hanya kerjaan aja. Berapa ya, sampai sehari bisa kerja 2 tempat, 3 tempat dijabanin. Nah, kan namanya masih muda Pak ya. Sekarang pun juga masih mau Pak kerja gitu, nanti bantu siapa. Buktinya saya kan pengen jadi manajernya Bapak juga ya kan. Itu kan sekarang udah punya mengelola label, dipercaya orang punya label musik, tapi masih mau ini mau itu ya kan. Yang penting happy aja Pak saya kalau saya. Gitu. Jadi saya harapkan juga teman-teman itu kalau mau sukses gitu ya harus kuat, harus sabar juga ya kan. Tetap harus melalui proses Pak, lebih baik ya kan. Karena menurut saya orang itu perlu berproses. Orang pinter dari nggak pinter. Orang sukses dari nggak sukses. Orang punya pengalaman sebelumnya ya dia nggak punya pengalaman Pak. Kalau dia kan seperti dulu orang tua kita ngajarkan, nak kumpulo wong sugih. Banyak berteman dengan orang kaya. Bukan berarti kita nggak mau berteman yang tidak kaya, bukan. Begitu. Tapi otomatis bisa ketularan Pak. Kumpulan wong sugih. Ketularannya mungkin dikasih kepercayaan deh, kon ngelola outletku, gini percaya kan gitu kan Pak. Nah, kumpulan. Kumpul orang pinter, ya kita lama-lama jadi pinter kalau kita dengerin, nguping ya kan Pak, gimana cara ngomong, bener nggak Pak? Iya. Ya itu bener orang tua, makanya nggak ada orang tua salah mengajarkan ya anak itu kan. Jadi bener juga, jadi kita harus bergaul. Kalau kita berteman dengan orang yang lebih dewasa banyak ya keberangas, jadi tahu jadi oh iyalah ini jadi tahu porno apa ini, karena padahal belum waktunya jadi tahu ya. Iya. Tapi kan kita harus pandai memilah-milah positif negatifnya. Itu aja. Sama kayak narkoba, minuman keras. Orang kan ada manusia atau orang yang bisa menakar dirinya, mengukur. Itu yang paling penting, Pak.
Nah, saya ngajarin anak-anak saya juga begitu yang remaja. Boleh kamu mau minum atau ngerokok atau apa, tapi pertanyaan saya, apakah kamu bisa mengontrol diri kamu sendiri? Ini udah cukup ya. Oh, kan kadang-kadang ada manusia Pak, aji mumpung. Jadi dia karena apa, istilahnya euforia ya Pak, karena wah terbawa euforia, dikasih minum, wah diterus sampai ngeblak, sampai jackpot kayak gitu. Terus akhirnya apa enaknya? Nggak ada enaknya kan. Pusing iya, terus kapok, tapi besok masih diulangi lagi. Nah, saya belajar dari situ Pak. Jadi saya apapun minum secukupnya aja. Oh, nanti saya pulang nyetir, oh saya ini. Tapi nggak semua orang ternyata Pak bisa seperti itu Pak Sutoyo, bener kan? Jadi nggak semua manusia atau orang bisa mengukur dirinya sampai batas di mana dia stop gitu. Itu aja. Mas Didit pernah cerita ada 2 artis yang ditemukan di kafe waktu awal-awal. Itu siapa Mas? Silakan. Oh ya, kebetulan setelah saya mundur dari manajemen Dewa 19 Ahmad Dhani dari era mulai vokalis Ari Lasso digantikan oleh Once, Erfonda Michael Once. Nah, itu 2004 saya udah tidak bekerja sama 2003 ya. 2003 saya mengundurkan diri. Nah, 2003 itu tapi komunikasi saya tetap baik meskipun banyak di luaran ya biasalah Pak gosip-gosip yang katanya saya berantem sama Ahmad Dhani lah, saya korupsi lah apa katanya ya. Tapi kan tetap berhubungan baik dengan Dhani dan kebetulan di tahun 2003 itu 2003-2004 istri Ahmad Dhani, Maya waktu masih menjadi istri ya. Jadi itu punya grup vokal namanya Ratu. Grup vokal Ratu sebelum duo Maya ya. Jadi Ratu dulu, nah itu dulu vokalisnya Pinkan Mambo. Sekarang dia lebih ke acara-acara pelayanan gereja gitu. Pinkan itu dulu vokalis pertama Ratu. Dia mengundurkan diri, mencari pengganti penyanyi Ratu itu, saya diminta oleh Ahmad Dhani untuk mencarikan penyanyi. Kebetulan kan saya memang sering kafe to kafe Pak, hunting, nongkrongnya, saya punya band kafe. Ya. Di tahun 2003 saya temukanlah seorang penyanyi yang sampai saat ini sangat populer ya, terkenal juga, masih eksistensinya tetap terjaga dan bahkan dia menjadi anggota dewan ya di pemerintahan ini, itu adalah Wulan Sari atau Mulan Jamila. Lebih populer Mulan Jamila. Sampai sekarang juga masih nyanyi juga. Itu kebetulan saya nih Pak yang menemukan dan itu pun Dhani juga mengakui itu. Dia udah mengatakan saya yang menemukan Mulan Jamila bukan Maya Estianti atau apa, tapi saya menyuruh mantan manajer saya Didi Dada gitu. Jadi, tapi berarti kan saya minimal 0, sekian persen ikut andil lah yang menjembatani ya kan Pak, 0, sekian persen, nggak usah 1%. Sampean kok ketawa. Ya, oke. Tapi buat saya itu satu kebanggaan Pak, nggak apa-apa. Saya itu tadi itu kan ajarannya orang tua juga, berbuatlah kebaikan sebanyak-banyaknya, menanam kebaikan kan Pak. Saya ngajarin anak saya juga nggak apa-apa. Jadi saya bantu mencarikan dan saya kan hanya mempertemukan, tapi kan semua yang mengelola, yang maksudnya meng-create, yang mengolahnya untuk menjadi penyanyi yang jadi terkenal dan sebagainya adalah Ahmad Dhani dan Maya Estianti, Bunda Maya itu. Jadi ya tapi pokoknya udahlah, intinya saya kebetulan menjadi talent scouting lah. Bisa ada membidiknya itu feeling saya tepat dan akhirnya jadi dari yang nothing menjadi something kan Pak. Nah, itu di 2003. Kemudian di 2007 kebetulan lagi saya yang menemukan atau mempertemukan si Tata Janeta. Vokalisnya dulu kita punya namanya grup Dewi Dewi. Di RCM itu Republik Cinta Manajemen, Dhani bikin Dewi Dewi. Ya. Dia menemukan dia bikin grup vokal itu. Dulu ada Puri, terus ada Ina Kamari dan salah satunya Tata Janeta. Dan itu
kebetulan saya yang hunting, sama dia juga penyanyi kafe, namanya Tequila Band. Saya temukan, saya perkenalkan ke Dhani dan diproduce oleh Ahmad Dhani, Dewi Dewi menjadi Mahadewi, waktu itu jadi duo Mahadewi, dan setelah itu dia dengan seiring jalan waktu dia bikin project solo sendiri kan sampai sekarang ya namanya masih cukup. Itu aja sih Pak. Wow, wow. Nah, Mas, orang seperti Anda ini banyak di dunia hiburan, Mas? Banyak saya kira. Ya kan manajer-manajer itu banyak. Banyak juga. Ini bunyi, nggak dengar ya Pak? Dengar, jelas kok. Jelas? Jelas banget ini. Oh, ini mati satu kali ya? Oh ya, berarti baterainya satu. Nggak apa-apa. Dengar tapi Pak ya? Dengar jelas. Oh, ya. Jadi saya besok ini pakai dipinjemin headset apa earpod. Satunya mati berarti baterainya. Jadi intinya orang-orang profesi seperti saya ini banyak Pak. Banyak seperti maksudnya profesi sebagai manajer ya Pak. Banyak. Tapi kalau talent scouting itu sebenarnya juga ada juga, banyak juga. Cuman mungkin nggak terlalu muncul di permukaan ya. Karena kan kadang-kadang itu banyak orang yang kadang-kadang itu apa ya? Ya kalau orang-orang di belakang layar itu kan selalu biasanya banyak terlupakannya kan. Ya tidak muncul seperti kadang-kadang pencipta itu pun pencipta lagu ya dari sisi royalti ya ceritanya banyak lah Pak. Maksudnya ada yang bisa menikmati, ada yang enggak. Gitu. Tapi kalau saya intinya prinsipnya ya udah kita harus ikhlas saja. Kalau kita mau bantu nanti daripada saya dihujat. Soalnya saya pernah juga ada omongan ya mungkin saya juga karena kalau nggak pernah menjadi manajer Dewa atau manajer Ahmad Dhani, manajer Dewi Persik, terutama Dewa ya dari awalnya 8 tahun, ya mungkin orang nggak kenal seorang Didi Dada Pak. Jadi saya nggak, ya itu saya akui bahwa ada andil atau ada jasa buat saya nama besar Dewa ya kan. Begitu juga sebaliknya mungkin kalau orang itu mau menyebut atau mau mengatakan saya yang pernah menemukan atau enggak ya boleh, nggak apa-apa. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Nggak penting. Kalau saya itu sebenarnya lebih simpelnya nggak perlulah diomongin tapi yang penting transferannya gitu loh. Iya kan Pak? Dari zaman dulu ada Pak talent scouting namanya kalau nggak salah Mas siapa itu yang menemukan Niki Astria, Niki Ardila itu udah almarhum sih dia orang orang Jawa Barat ya. Itu dia yang menemukan beberapa artis itu pun dia orang nggak terlalu tahu, dia nggak perlu disebutin namanya tapi katanya sih rekening BCA-nya itu bertambah terus dari artis-artisnya. Saya sih pengennya seperti itu, gitu loh, kalau bisa. Tapi kenyataannya ya enggak lah. Mungkin di BRI atau Mandiri. Belum dicek. Iya, mungkin kesasar itu. Mandiri ya. Protokol ya kan itu Mandiri. Isolasi mandiri mungkin Pak. Aduh, Pak Sutoyo. Enggak apa-apa Pak, pokoknya yang penting makanya saya tadi kan juga udah minta maaf kalau ada kata-kata saya yang melenceng atau kayaknya kesannya menyinggung atau nggak terima ya mohon maaf kan. Nanti kita kasih ini aja Pak, kasih suara terbuka jadi boleh menjawab gitu kan, boleh. Kali ada yang salah. Mas, dalam tantangan 30 tahun berkarir dalam dunia entertainment ini, tantangan apa yang paling berat, Mas? Ya, tantangannya itu deg-degannya itu kan kalau yang paling berat itu ya kalau kita sudah komitmen dengan pihak kedua ya kan, dengan klien gitu kan. Kita ini ya deg-degannya itu kan kalau tiba-tiba terjadi sesuatu artis yang kita punya berhalangan atau punya masalah apa kan misalnya itu ya itu menjadi tantangan terberat lah Pak buat kita secara moral ya kita bertanggung jawab bukan masalah secara materi ekonominya mamanya ada pasal atau klauselnya kalau nggak ini membayar
2 kali lipat tapi bukan masalah itunya sebenarnya. Kalau itu sih kan bisa dicari ya, bisa cari jalan keluarnya. Tapi kan itu tadi deg-degannya. Jadi jangan dikira orang bilang, "Oh, manajer itu enak ya, begini-begini." Itu makanya banyak rata-rata katanya manajer itu banyak yang sakit jantung, Pak. Iya kan? Deg-degan loh, Pak. Jantung Iya kan tiba-tiba. jantungnya normal loh Mas Jantung Pasien? Alhamdulillah normal gara-gara kiri kanannya tadi itu, Pak, diimbangi. Jadi jangan terlalu stres serius. Bener loh Pak, saya ini bilang Pak, kita itu kalau bisa dalam sehari itu harus ada ketawanya Pak. Bener Pak ya, apalagi corona begini ya kan Pak. Iya. Dibuat enjoy aja Pak gitu loh, sehat gitu. Kalau saya bilang dulu saya juga memang ngalamin kan Pak, ya sering saya temperamen atau emosional. Sebenarnya orang emosi, orang marah-marah itu capek loh Pak. Capek setelahnya dia mikir. Kesel, dongkol ya kan. Dan nggak ada faedahnya, nggak ada gunanya menurut saya ya. Ya orang marah wajar lah ya. Tapi ada juga orang seneng lihat orang marah daripada mendiamkan. Ada orang kan kalau dia itu kan ngeri juga kan Pak, diam Iya. gitu. Diam-diam tiba-tiba nyilet. Diam-diam nyilet. Ya, jadi lebih baik kan ceplos-ceplos, marah habis itu sudah ya Pak. Tapi buat yang marah itu sebenarnya capek Pak, rugi loh Pak orang marah itu. Mas, tapi kalau ya mungkin Mas Didit sekarang lebih santai daripada dulu, tetapi kalau Iya. di live antara penonton, antara artis, antara yang ngundang dan sebagainya itu kan pasti stres, Mas. Maksudnya stres gimana? Kalau ada event live itu, antara penonton, artisnya, persiapan yang lain-lain itu kan ya hektik kan. Itu kan seperti kerjaan stres, IO dan sebagainya kan. Iya, kerjaan IO ya, bukan. Kalau IO kan lebih stres lagi, rugi Pak kalau mamanya promotor kan. Iya. Takut penontonnya dikit, kalau nanti penontonnya banyak takut kerusuhan, ada rusak ya kan. Ya tapi semua pekerjaan itu kan tentunya punya resiko. Ada resiko, iya. Nah, sama lah apapun ya kan. Jadi ya kita jalanin aja Pak, sesuai passion kita. Cuman itu tadi prinsipnya ya yang penting kita tetap semangat dan harus sabar juga menghadapinya, ya kan? Itu tadi yang penting tetap berdoa ya kan. Terutama orang tua Pak, kalau orang tua kita masih ada, itu support, dukungan orang tua itu paling penting Pak. Dan kita kalau punya rezeki atau apa, ya harus ingat pertama-tama orang tua. Karena kan yang mendoakan kita orang tua Pak. Jadi saya dulu kalau ada rezeki atau apa itu, apalagi kebetulan dewa itu Pak, semuanya itu semua personil itu dia dekat dengan orang tua Pak. Terutama mamanya. Jadi kalau ada apa-apa mamanya, saya contohnya bro, Ahmad Dhani dengar, siapa telepon? Mama saya, ibu saya. Apa? Ya biasalah, mau kiriman uang. Ya udah cepetan kirim sekarang. Dia nggak mau tunda harus. Bos sebentar bos nanti belum. Ya udah kamu kasih uangku dulu. Ini saya kirim. Makanya berkah kan Pak. Jadi terutama ke mama ya, ibu yang melahirkan kita. Kalau bapak kan yang nyponsori kan Pak. Bapak nyponsori. Tapi kalau nggak ada bapak ya kita nggak lahir. Iya, tapi kan kalau nggak ada bapak kita nggak lahir juga Pak. Jadi tapi ya memang rata-rata kebetulan mereka itu lebih dekat ke mamanya ya, ibunya gitu. Ya saya insya Allah kalau orang-orang yang seperti itu pasti sukses Pak. Karena doa orang tua itu paling mujarab, paling makbul. Selain kita meminta sama Tuhan ya Pak Allah. Gitu. Mas Didit, sebenarnya rahasia sukses para artis itu apa Mas? Kan ada yang muncul langsung tenggelam, ada muncul continue tenggelam, ada muncul terus sampai beberapa generasi, dekade masih. Jadi ya saya punya statement di tahun 2015 ada, kalau jejak digital itu kan tidak pernah hilang kan Pak, hapus ya. Itu Bapak bisa lihat di Google
Waktu itu ada yang mewawancarai saya, media online. Intinya Pak, saya punya waktu itu dari Detik Hot, detik.com, ada Detik Hot di 2015, saya pernah mempunyai statement mengatakan, artis punya masa waktu popularity. Artis itu punya masa waktu popularity. Tapi kalau manajer artis itu sepanjang masa. Selama kita tidak punya kredibilitas yang buruk. Itu jadi headline Pak, dan termasuk akhirnya jadi trending topik di tahun 2015. Karena saya mengatakan tadi ada kaitannya dengan Pak Sutoyo menanyakan suksesnya artis itu seperti apa. Jadi salah satunya adalah dia harus punya attitude yang baik Pak. Attitude yang terutama attitude, dan dia komit, konsisten kan, tanggung jawab, ya dia passionnya, dia harus survei, jangan buat cuman eksistensi doang, tapi mencari, kan banyak nih Pak, orang yang cuman buat eksisan doang, sebenarnya secara materi, finansial dia udah cukup, ada yang mencukupi, tapi hanya untuk biar dikatakan sebagai selebritis atau apa. Tapi kalau yang artis sebenarnya punya prestasi dan lain sebagainya itu kan perlu proses, dan dia harus punya attitude yang baik. Makanya kenapa saya bilang artis punya masa waktu popularitas, terus manajemen atau manajer sepanjang masa, karena artis itu ada masa-masanya Pak. Kan makanya Bapak tadi bilang, tiba-tiba ada artis yang terkenal, booming, tiba-tiba langsung tenggelam, nggak muncul lagi dan sebagainya. Ada salah satu statement teman saya juga yang kebetulan manajer sampai sekarang, dan dia menemukan Wali, band Wali, nggak tahu Pak ya, band Wali yang sampai dia ada sinetronnya juga rating di RCTI, ya kan, Amanah Wali itu. Nah, itu namanya Pak Sujana, itu manajer, dia pernah bilang kalau dia memperumpamakan artis dengan manajer itu seperti pesawat terbang dengan tower yang di bandara Pak. Jadi yang mengomando, mengarahkan pesawat terbang itu. Nah, jadi tower yang di bandara itu adalah manajemennya. Nah, pesawat terbang itu ibaratnya seorang artisnya Pak. Nah, pesawat terbang itu kan Pak Sutoyo tahu. Pesawat terbang itu dari darat kan dia terbang ke atas Pak, tinggi. Nah, dia kan selalu komunikasi dengan yang di bandara. Dari berangkat sampai bandara yang depannya, dia komunikasi terus. Kalau dia pesawat kan nggak selalu di atas Pak, pasti dia akan mendarat turun. Nah, artis pun juga gitu, artis nggak selamanya selalu di atas loh Pak. Tiba-tiba dia mau turun. Nah, supaya dia bisa naik lagi dan sebagainya, jadi kan dia harus ada komunikasi terus dengan si tower ini dengan baik, komunikasi yang baik, hubungan yang baik, ya kan? Kalau enggak, dia hilang arah Pak, dan dia turun itu bisa jatuh, bisa apa, dan nggak akan naik lagi kan Pak. Bener nggak? Menarik itu, saya pakai dengar, oh iya bener juga. Nah, tapi kalau kerjasama yang baik, kecuali kalau pesawat itu kan mesin, jadi ada rusaknya kita nggak tahu ya. Cuman kalau yang sehat-sehat aja, sama aja artis kalau orangnya nggak sehat tiba-tiba ini kan sakit meninggal juga kan, sama aja Pak. Nah, pesawat juga gitu. Itu juga mau kalau saya dia tanyakan. namanya sehat, ya kalau sehat-sehat aja ya pasti kan dia kok komunikasi baik, dia tetap baik hubungan dengan manajer, dia akan mendarat dengan baik, melandai. Nah, nanti dia akan menaik lagi Pak. Seterusnya begitu terus. Nah, makanya itu gunanya fungsi manajer juga Pak, yang meng-create, mengarahkan, oh kamu harus begini, oh kamu harus begitu. Nah, itu nggak ada ceritanya. Nah, terus satu lagi Pak, yang paling penting, bukan artis dengan manajer aja. Kita mau bekerja apapun, kan nggak mungkin Bapak kan kerja sendiri Pak. Kalau mau kerja pasti ada bantuan orang lain juga Pak. Sebesar atau sekecil apapun, kalau Bapak mau sukses pasti punya bantuan orang lain. Orang lain itu bisa juga keluarga, punya istri, bisa anak, atau seperti Bapak dibantu Mbak Sukma dan sebagainya. Jadi, iya kan? Jadi, iya saya, ya kan? Pokoknya kalau kita mau ini Pak, mau sukses, pasti kita harus mau bekerja sama dengan orang lain Pak. Jangan egois, jangan kita, ya cara kasarnya jangan maruk, jangan serakah lah Pak, kita jadi orang. Kita bagi-bagilah.
Kalau masalah besar kecilnya relatif, tergantung kita kesepakatan. Benar nggak, Pak? Kalau saya tuh, makanya saya mau bikin channel juga dengan teman-teman ini, ya saya berbagi. Saya mau baginya seperti ini, kamu kurang apa enggak, apa cukup. Kan biasanya kalau orang, kalau cukup menengahi Pak, nek lebih, tapi kalau kurang dia ngomong, ya kan. Jadi saya bilang, nih segini ya saya bagiin. Nah, kalau ada ngomong aja sama saya, nggak apa-apa. Kan namanya biar berkah Pak, biar enak kita Pak. Maksudnya sama-sama, orang jadi seneng Pak kerjasama dengan kita dan sebagainya. Kita juga, saya sih ya mungkin nggak dulu ya Pak, baru-baru juga saya mulai belajar itu, mau istilahnya lebih, kok katanya teman-teman kamu kok lebih wise, lebih bijaksana, itu kan yang mengatakan orang lain biasanya Pak. Nah, saya dulu mungkin juga nggak begitu, jadi berpikirnya, ya buat apa sih kita banyak-banyak gini-gini ngambil gini tapi nggak enak gitu, nggak berkah gitu kan. Buat apa juga, mending berbagi aja biar orang yang di sekitar kita juga seneng Pak bantu kita. Pasti kan dia loyal Pak. Kalau kita nggak hitungan juga dengan mereka. Karena ya paling menikmati keluarga kita, anak kita. Tapi ya kan saya tuh sampai salut loh Pak. Pernah, nah ini saya mumpung ingat nih Pak. Saya punya temen, ya orang yang pernah dekat waktu saya zaman manajer Dewa Pak. Waktu itu main di Universitas Budi Luhur, lumayan terkenal di Jakarta. Nah, dia salah satunya itu anak yang punya yayasan itu Pak. Berarti kan sugih tuh Pak, orang Jawa Barat, orang Jawa Tengah, Jogja. Jogja apa Solo. Dia cerita Pak sama saya, dia sekolah di Amerika itu hampir 10 tahun. Kuliah di sana dan sebagainya. Namanya Pak Eno apa lupa saya. Pokoknya itu orangnya, dia Pak, istrinya itu ada keturunan Jepang. Orang Indo tapi keturunan Jepang, udah teman kuliah di Amerika lah ketemu dia. Nah, dia melakukan vasektomi, Pak. Itu orang tuanya, ibunya sampai pertama kali tahu tuh pingsan, Pak. Dengar. Ini bapak ini yang salah satu anak punya yayasan itu, yang punya kampus itu, dia cerita Pak sama saya, kenapa bapak melakukan itu vasektomi. Menarik loh Pak ini Pak cerita. Saya bilang, nah, dia pernah dengar bapak mungkin siapa Pak yang punya apa Apple apa siapa itu Pak yang Bill Gates itu siapa? Ya pokoknya ada pengusaha terkenal di Amerika pokoknya ini, terus dia itu nggak ngasih warisan ke jadi warisannya maunya 100%, yang dikasih anaknya cuma 20%, yang 80%-nya buat amal, buat orang anak yatim dan sebagainya. Nah, dia itu kenapa berpikiran memvasektomi permanen dirinya Pak itu, dia bilang jadi dia itu ya mungkin dia kejawen juga Pak, katanya dia pernah berendam di itu Solo, dia Bengawan Solo, kata kali Bengawan Solo dia berendam, ya dia ada punya kepercayaan gitu. Dia itu tiba-tiba berendam semedi semalaman atau apa, dia itu pas waktu dia semedi menjamkan mata itu di belakangnya itu seolah ada gedung putih istana gitu Pak, dan banyak anak-anak kecil gitu. Makanya dia takut tidak adil, dia memutuskan untuk tidak mempunyai keturunan Pak. Jadi hidupnya, hasil kekayaannya itu disosialkan Pak, untuk membantu anak-anak yatim atau adopsi anak aja. Maksudnya buat itu aja Pak. Jadi dia nggak ada merasa tuh sampai merinding. Saya merasa, jadi dia merasa nggak ada beban. Nah daripada, soalnya dia melihat seorang, kan dia di Amerika kan Pak. Katanya dengar kan sampai ada sedikit ribut kan anaknya. Kenapa kok kita cuma dibagi 20% sementara yang lebih banyak buat orang lain, gitu, kepentingan orang. Nah, dari situ Pak saya terinspirasi. Makanya kita sebaiknya jadi manusia kita lebih baik ya harus sering berbagi Pak. Kita masalah berapa besar kecilnya itu kan relatif Pak, tergantung kita. Kalau kita sering-sering berbagi, insya Allah ya kita bisa sukses juga Pak. Benar kan Pak? Berbagi kan nggak dalam bentuk materi juga kan Pak, finansial. Berbagi pengalaman, berbagi ilmu, ya kan Pak. Terus ngajak teman gabung, kamu ikut kerja sama aku, ya udah, tapi saya nggak bisa ngasih materi, nggak bisa gaji, tapi paling ngajak kamu makan tiap hari, atau
nanti kalau ada hasilnya baru berbagi. Kayak saya punya channel, Pak, saya berbagi sama teman aja. Saya nggak bikin sendiri atau apa, nggak, udahlah. Saya bagi, kamu bantu saya, ya saya bagi kamu, udah. Jadi enak, Pak. Kita juga semangat. Kalau kita malas nih, nggak malas, yang dapat bagian itu kan nanti mengingatkan saya. Ayo Mas, bikin Mas, nanti dapat ini kan honor bagian. Oh iya, siap. Jadi kita kan jadi akhirnya bikin, Pak. Ya, jadi kita jangan egois juga. Jadi kita tetap tadi, insya Allah. Makanya kalau artis sukses, saya bilang, yang paling penting itu adalah attitude, Pak, kalau saya lihat sekarang. Kalau saya nggak, selain feeling ya Pak, kalau saya feeling, apapun Pak, kerjasama dengan orang, saya pernah, nah nggak tahu nih Pak, Bapak sebagai apa, motivasi atau, tahu nggak Pak Sutoyo, artinya old? Nggak tahu, Pak, nggak tahu. Saya dikatakan, jadi waktu itu saya ketemu Mbak Furi Harun. Furi Harun itu yang dia adalah ikut di organisasi dunia juga loh Pak, dia ahli indigo Pak. Oke. Nah, ya Furi Harun itu Pak, yang bikin konten penelusuran dan sebagainya. Yang suka bawa boneka. Nanti Bapak bisa searching gitu. Ya, nah pokoknya, Mbak Furi Harun, dia tiba-tiba kenal saya, ketemu saya, jadi saya kan selalu menceritakan gini, dulu Pak, saya itu, kalau Bapak kan ada di konten Bapak nanya cita-citanya apa dulu gitu kan, ada pertanyaan. Iya. Saya ini Pak, jujur kalau cita-cita, waktu kecil ya Pak, dulu kan di Surabaya di terminal waktu SMP saya, di Jakarta ada Pak, di Ben Hill namanya. Nah, kalau di Bemo, saya itu dulu cita-citanya senang jadi supir Bemo Pak. Aneh ya Pak? Serius nih Pak, saya cerita. Saya senang Bemo itu, moncongnya kan, dong suaranya. Saya senang Pak, makanya naik Bemo saya senang ya kan, dari SMP itu. Terus saya enak kali ya jadi supir Bemo itu. Itu simpel Pak saya dulu. Ya itu nggak tahu cita-cita atau apa, pokoknya saya senang Bemo. Malah waktu itu saya pernah kepikiran waktu pertama ke Jakarta, saya kan pernah lihat Bemo nggak plat nomornya nggak kuning Pak, Bemo pribadi loh Pak. Kan plat hitam. Saya malah pikir, wah kapan ya saya punya Bemo, keren juga nih ya, beli Bemo gitu. Itu Pak, ada kepikiran dulu tapi udah lupa. Jadi, nah terus Pak, cita-cita saya itu kalau ngelihat ya, awalnya nih saya menjadi manajer Dewi Persik. Saya ngelihat ya Pak, di kantornya namanya Pak Untung itu, saya dulu dia punya IO dan sekarang masih ada namanya 18 Production, bukan IO ya, tapi label juga. Pak Untung itu orang Kediri, CNS Kediri. PU Pak Untung. Saya lihat kapan ya saya bisa jadi manajer Dewi Persik. Itu lihat Pak saya sebelum tahun 2010, 2000 berapa ya, 2006 apa 2008 ya, segitulah sebelum, lupa, saya lihat di TV kan Pak, ini terus lihat video gitu. Nah dia bilang, oh ini dulu saya kontrak tur gudang garam lah, tur apa, jadi oke ya Pak Untung. Tiba-tiba saya 2010 jadi manajer Dewi Persik Pak. Wah. Duo Serigala juga gitu Pak. Duo Serigala nih yang goyang dribble, cuma gitu-gitu Pak, Pamela gitu. Saya lihat itu kan yang punya labelnya Pak Iwan Pelangi. Saya waktu itu lagi ada proyek sama Ahmad Dhani, pegang namanya Top Musik RTV, program di Raja Wali Televisi RTV ya, dulu ada. Bikin nama acara Top Musik kayak model dahsyat gitulah tentang musik-musik. Saya lihat Pak di berita, di apa, di TV, di YouTube, Bu Serigala apa ya kan. Nah, terus saya tiba-tiba jadi manajernya dia Pak. Kapan? Nah, saya cerita-cerita gitu ke Furi Harun dan sebagainya, itu namanya old Pak. Kayak orang, jadi katanya, kita punya kayak apa ya namanya, deja vu ya Pak. Hampir mirip. Jadi kalau deja vu itu apa Pak? Ya kayak, kalau deja vu itu mengingat masa lalu. Kalau ini menanam di alam bawah sadar. Oh ya nggak tahu lah. Pokoknya kayak kalau nggak salah kan kata, kayak saya pernah di mimpi saya ini, atau saya pernah ke tempat ini, tiba-tiba kenyataannya ada gitu kan. Iya. Sama nggak deja vu itu Pak? Apa kayak gitu? Kalau itu deja vu, ya kalau itu deja vu. Nah makanya. Jadi kalau saya ini gini Pak, ngelihat apa ya, saya jadi ini bisa kejadian saya. Jadi dulu waktu saya jadi manajer dia juga, waktu jadi kru itu kan saya ngeliatin lagi di panggung ya, kan nungguin Pak kalau apanya jatuh, sticknya kan saya ngambilin atau apa, saya ndelongop aja lihat.
iki lho Dewa bandmu terkenal ya bagus. Terus tiba-tiba saya jadi manajernya, Pak. Nah, Wow. Nah, terus Mbak Furi pernah bilang, jadi mungkin katanya, makanya bapak saya dulu pernah bilang, kalau kamu karena dari orang-orang spiritual itu kan dari pengalaman hidup juga bisa kan, Pak. Ya, ya, Jadi ya. saya dulu kalau mau jadi istilahnya kata bapak saya kalau saya mau diasah saya jadi dukun mungkin bisa, Pak, saya. Ya kan? Tinggal saya buka gini kan, Pak. Saya jadi dukun ya. Nanti Mbak Sukma atau sampean promosikan saya. Kalau kalau Gus Didit ini bisa jadi kan gitu kan. Nah, Mbak Furi pernah bilang gini Pak, Furi Harun itu. Jadi waktu dia melihat saya, katanya loh ini Pak, nggak tahu. Itu serem Pak, kata saya. Wah saya jadi, oh apa gara-gara ini nggak ada perempuan atau cewek deket saya karena serem apa saya makanya saya ikat nggak mau saya buka rambut. Jadi katanya saya ada yang ikut Pak. Di belakang saya itu ada sosok yang gede besar lebih gede dari saya yang ngikutin saya. Tapi kan saya percaya setiap manusia itu ada yang jaga-jaga rusuk kita kan Pak dan sebagainya. Itu katanya serem. Tapi sebenarnya orang harus kenal Mas Didit dulu, kenal saya dulu, baru tahu, oh ternyata nggak seseram ini orangnya ternyata. Makanya orang kalau dengar nama saya, orang kan makanya banyak kan orang ngaku kenal. Kalau Bapak berarti memang udah kenal, udah pernah ngobrol saya, telepon, mungkin memang meskipun belum ketemu, itu namanya kenal. Tapi kan ada orang cuma kenal nama doang, nggak kenal apa. Sama kan, orang tak kenal maka tak sayang. Nah, orang dah. Makanya saya mulai merubah tuh Pak. Makanya gimana ya penampilan saya supaya nggak serem apa gimana. Saya harus tampil tetap jiwa lebih muda, rock and roll gitu kan. Karena saya dilihat gitu saya juga kaget saya. Masa Mbak? Ya saya kan bukannya nggak percaya, tapi intinya terus ya ditanya dulu kakeknya apa gini ya. Jadi mungkin saya ingat Bapak saya juga pernah bicara kan Pak Sutoyo bahwa sebenarnya kalau apa-apa spiritual itu tinggal kita mau mengasahnya atau enggak gitu. Jadi kan memprediksi ungratable apa istilahnya apa-apa yang enggak ini. Upgradable. Iya, jadi tapi jangan sampai kayak yang apa ya. Makanya saya kayak senang saya itu Pak kalau ada teman bisa main tarot atau pakai media lain, tapi senang cuman dengerin aja Pak. Kalau cocok ya saya ambil yang cocok-cocoknya aja. Gitu. Iya kan, Pak? Mas Didit, kembali ke pertanyaan saya tadi. Biasanya masa sukses artis itu kalau dalam satu periode itu berapa lama, Mas? Kalau menurut saya sukses pada saat dia mulai sukses gitu ya, dia mulai naik booming itu paling lama cuma 10 tahun, Pak. 10 tahun. Okay. Paling lama ya. Bisa maintain situ paling lama. Tapi yang 10 tahunnya wes oke, Pak. 3 tahun aja udah kaya dia, Mas. Jadi paling cepat 3 sampai 5 tahun. Gitu. Ada yang setahun langsung hilang ada. Itu namanya kan yang apa ya, karbitan yang dadakan atau apa itu. Oh, tapi iya, Mas. Ya, tapi apa? Ya, tapi makanya itu tadi kembali lagi partnernya, Pak. Rekan manajemennya, timnya itu yang meng-create si public figure itu, talent itu supaya tetap ada di posisi jajaran orang tetap memperhatikan dan sebagainya itu kan gunanya bekerja sama dengan manajemen kan seperti itu Pak. Paling cepat yaitu tadi 3-5 tahun, paling lama bisa bertahan 10 tahun aja hebat. Dan makanya kalau sampai 20 tahun itu berarti bisa dikatakan legend kan Pak gitu. Jadi secara eksistensi itu istilah kata legend itu kan dikenang selamanya gitu kan kayak almarhum Chrisye apa dan sebagainya. Nah, Mas, kesehatan Mas, ini kan sering terjadi pada artis-artis muda. Ya, oke. Mendadak meninggal. Ini apa sebetulnya apa yang ya itu tadi Pak. Makanya quantity kan sebelum terkenal dia ngejar quantity. Tidak memperhatikan kualitas. Harusnya kalau dia udah mulai dikenal cuma ngejar quantity aja, tapi kualitasnya, kuantitinya agak dikurangin aja. Karena apa? Itu berpengaruh dengan fisik seseorang kalau jeber. Makanya penyanyi itu ya, kebetulan Ari Lasso dan Once jadi itu
semua rata-rata kan sekarang dia udah solo. Kebetulan manajer Ari Lasso sejak Ari Lasso mundur dari Dewa, keluar dari Dewa itu manajernya adik saya Pak, adik saya kandung sampai sekarang. Nah, terus digantikan Once kan, Once keluar juga bikin solo. Sekarang manajernya kan keluarganya sendiri, kakaknya dia. Jadi intinya Pak, jaga itu pita suara. Dia kan penyanyi itu rusak karena di force. Nah itu tadi karena dia nggak kontrol Pak. Nah, kesehatan tuh penting menurut saya. Jadi jangan hanya mengejar materi ya kan, uang apa dan lupa. Terus itu tadi kan orang itu nggak semuanya bisa menakar diri kontrol. Oh aku udah cukup nih. Makanya kan kadang-kadang Pak ada artis yang belakangan ini kayak kita sebut almarhum siapa Didi Kempot atau Ya, Mbak sayang Surip sekali. kan. Ya. Ya dia kan dia buka kita ke Didi Kempot dulu. Mas Didi Kempot di era dulu waktu dia masih belum terlalu tua ya sebelum dia almarhum. Itu kan juga udah terkenal, Pak. Tapi pertanyaan saya kan terkenalnya dia pada zamannya pada saat itu tidak seterkenal di milenial sekarang, Pak. Dia semakin terkenal, Pak. Tapi dia mungkin fisiknya kan sudah berbeda, Pak. Bukan kayak waktu muda dulu. Ya. Jadi makanya kalau Tuhan memberikan apa ya, Pak? Mujizat atau miracle ya, keajaiban bahwa dia memang harus sudah. Saya sih yakin kok, Pak. Saya percaya dalam hidup kita ini ya tinggal kita ini yang tapi nggak harus di rumah doang nggak ngapa-ngapain, kita tetap berusaha kan Pak, keluar bersosialisasi, tapi kita itu sebenarnya sudah ada catatannya Pak, udah digariskan karena tahu rezekimu nanti ini gini. Makanya yang seperti Mbak Asti pernah bilang ya, apapun yang kita kejar tiba-tiba udah di depan mata harusnya deal nih, tiba-tiba bisa gagal itu ada Pak. Tapi kadang-kadang kita lagi lenger-lenger di rumah duduk nonton TV nonton YouTube, tiba-tiba ada telepon masuk, nanti ya ketemu, langsung dapat duit, langsung deal, benar nggak Pak? Ya, tapi betul, yang kita kejar, pernah nggak Bapak mengalami itu, pernah kan Pak? Iya pernah. Udah pernah lah pasti dalam kurun perjalanan kurang tinggal, aduh ceretan doang langsung deal, udah tiba-tiba gagal total, nggak dapat. Nah, itu berarti kita harus ambil hikmahnya seperti ibunya Mbak Asti itu mengatakan kan, ya udah nak kamu tiba-tiba yang dia puasa tiba-tiba sakit itu kan. Tapi akhirnya tiba-tiba kesempatan datang kan. Dia tetap terpilih setelah itu kan. Jadi yakinlah itu Pak. Jadi kita tetap jangan menyesali apa yang kita hadapi atau kegagalan atau belum berhasil itu mungkin hanya tertunda aja Pak. Rezeki itu. Makanya saya juga mau belajar nggak terlalu ngoyo, Pak. Makanya saya kan waktu umur saya 50 kepala 5 ini, makanya kan saya kan apa sih Pak dari cuman seorang manajer tiba-tiba di saat pandemi saya kenal dengan perusahaan ini kan tepatnya setahun yang lalu bulan Februari Pak 2020, ini kan 2021. Presentasi saya ngomong dikenalkan salah satu yang menjembatani namanya Pak Edi. Pak Edi itu teman saya 2003 dan itu 17 tahun yang lalu saya kenal waktu saya pulang dari Jepang, dari Tokyo sama Nagoya, konser di sana sama Dewa, saya mengundurkan diri, saya ketemulah sama beliau ini Pak Edi ini yang dia bekerja di perusahaan yang holding company-nya yang holdingnya Karnaval Musik lah, dia ada Emotion dan jadi saya ditanya mau bikin apa Mas gini. Padahal Corona bulan Maret kan Pak mulai efektif kan itu Februari saya presentasi. Saya karena wah ini bau-baunya kayaknya udah nggak bisa ada kegiatan. Digital udah mulai merambah naik kan. Nah, saya mainlah bikin channel itu Pak, musik digital jadi label-labelan tapi kita main. Nah, saya mau mengangkat orang-orang Jawa Timur Pak. Dangdutan Jawa Timur. Awalnya begitu, Pak. Jadi saya sekarang budaya, makanya saya senang nanti kalau ada teman-teman yang daerah, musisi daerah, kelenengan apa. Jadi saya mau bikin konten musik kontemporer juga, Pak. Mengangkat budaya. Makanya Sekara Campur Sari itu saya senang waktu Mas Didi Kempot itu kan. Dulu dia kan sebelum ngetop di era milenial sebelum dia almarhum,
dia kan dulu juga terkenal di Belanda, Pak, di Suriname. Jadi musik campur sari itu udah dikenal di Belanda. Kemana kalau udah keliling lah, udah keluar negeri udahlah pasti dia. Nah, tapi mungkin seiring perjalanan waktu, usia juga kan, Pak, dia tuh semakin top, jadi Godfather, campur sari dan sebagainya kan, terkenal. Mbak Surip yang bangun lagi itu teman saya nongkrong. Waktu saya zaman manajer Dewa, Pak, saya nongkrong di daerah kayak di Blok M Plaza itu loh, Pak, kayak namanya di Surabaya di TP gitu kan. Itu di pelatarannya Blok M Plaza nongkrong sama Mbak Surip. Mbak Surip itu pengamen, Pak, gimbal. Nah, saya ingat banget almarhum itu sebelum dia ngetop ya. Merokok itu, Pak, di Samsu atau apa. Dulu kan belum ada kopi-kopi yang modern sekarang, Pak. Kopi itu kan kopi bubuk itu loh, Pak. Bubuknya itu tahu nggak, Pak, kalau orang-orang dulu diolesin di rokok. Ya kopi tobruk itu loh. Diolesin ke rokok, kan rokok terus kadang-kadang minum kopi sampai letek bubuknya itu sampai kadang diminum loh, Pak. Gila, rokok. Nah, itu kan bayangkan itu numpuk-numpuk jadi penyakit, Pak. Iya. Nah, saya kebetulan saya memang nggak ngerokok. Dari dulu cuma rokok social smoke aja, ngerokok gaya waktu SMP apa. Tapi sampai sekarang saya nggak ngerokok, Pak. Gitu, rokok. Cuman ya minum bir sekali-sekali karena dunia entertainment kan, wine, bir itu biasa. Tapi nggak alkohol yang maniak alkohol gitu. Jadi intinya artis itu, Pak, harus bisa mengukur dirinya sih saya kira. Kalau dia mau langgeng ya, mau bertahan lama, sukses gitu. Oke. Teman-teman ada pertanyaan untuk Mas Didit? Oh, ini emang ada yang ini bergabung? Oh, ada ini dari Jakarta, dari Jember. Oh, Jember, Medan. Mbak Persik. Well, thank you. Magelang, Jakarta, Semarang, Jakarta. Oh, iya. Mantap. Moga-moga cerita saya jadi ini, Pak. Maksudnya buat tahu aja orang, oh ini ya Didit itu perjalanannya enggak seperti yang dilihat seenak sekarang. Maksudnya jadi saya sebentar, Pak, saya mau cerita. Jadi waktu saya sama yang memberikan modal saya ini, beliau itu dia mungkin kalau menurut saya ya, bukan saya muji jadi ada orang baik, ini baiknya di atas rata-rata, Pak. Baik, tapi di atas rata-rata, jadi sangat baik. Jadi dia nanya waktu itu, kan saya bilang, dia tanya, Pak Didit umur berapa? Manggil saya kan Pak kan. Saya umur 54 pada saat itu kan, tahun lalu kan. 54, oh ya. Sebenarnya kan umur 54, 55 itu kan masa pensiun, Pak. Nah, saya sebenarnya tuh pengennya nggak kerja, Pak. Nyantai, menikmati lah. Tapi saya kan punya putra-putri, saya punya anak kan 3, Pak. Yang nomor 1 21 tahun laki-laki, nomor 2 19 tahun itu gitarisnya Dul Jailani, anaknya Ahmad Dhani, yang gimbal itu anak saya. Jadi udah remaja semua, 2 cowok ini. 1 lagi anak saya perempuan, Pak. Itu umurnya 16 tahun, SMA kelas 2. Jadi saya semangat bekerja itu pertimbangannya juga karena anak, Pak. Anak saya. Meskipun saya sudah tidak berumah tangga bareng dengan mamanya anak-anak. Jadi saya udah berpisah, Pak. Udah 8 tahun ini. Saya jomblo nih, Pak. Saya sekalian promosi. Kali aja ada Duda rock and roll. Kan, Pak? Loh kan kanan kirinya sudah didampingin itu. Yang dampingin janda-janda juga, Pak. Jadi Duda ketemu janda. Tapi kan nggak mungkin sama janda-janda itu, Pak. Karena kan saya satu lagi, Pak, kalau bekerja, saya berusaha untuk profesional, saya tidak mengkait-kaitkan urusan pribadi, Pak. Jadi bisnis dengan artis saya tidak pernah menjalin apa, bukannya saya munafik atau apa, tapi biar enak jalan kerja. Jadi saya mendingan bermain. Saya mau nyari ini, Pak, ya itu tadi, Pak, penari, perawat, ya kan, atau penari, perawat, atau pengajar, guru, Pak, 3. Kalau sampai kepepet lagi, pegawai Indomaret, Alfamart, itu nggak apa-apa. Loh, serius, Pak, saya. Nanti saya carikan. Loh, iya. Ya, jadi apa itu? Apa tadi istilahnya itu? Yang talent pendamping hidup. Pendamping, bukan enggak. Maksudnya saya kalau mau cari pasangan ya begitu, Pak. Karena biar kalau Pak penari,
karena dia kan hibur orang luas, pasti sama pasangannya luas ya kan. Iya. Ajar sabar loh Pak guru itu. Nah, perawat dia aja Pak, orang nggak kenal, orang nggak kenal aja diladeni Pak, dirawat kan orang sakit, apalagi pasangannya, suaminya, bener nggak Pak? Nah, Iya. itu. Nah, jadi pokoknya yang perawat, penari, pegawai Indomaret, ya. Kan cantik-cantik Pak. Jadi saya semangat, kembali lagi saya semangat kerja, karena anak perempuan saya itu kan dia butuh mau kuliah Pak. Karena yang dua cowok ini, ya yang satu nomor satu kuliah UT ya, dia kuliah di rumah. Jadi dua anak-anak saya dulu yang dua ini pernah sekolah biasa, habis itu dia homeschooling Pak. Karena memang dia punya kemampuan entertainment kan, bermusik gitu kan. Jadi anak saya nomor satu drummer, tapi sekarang mau ke pebisnis dia juga belajar barista, dia juga udah belajar dagang sepeda yang mahal-mahal itu, Brompton atau apalah gitu kan. Nggak ngerti saya. Jadi itu Pak, jadi umur saya sekarang ini ya udah saya buat kerja, tapi ya untuk supaya akhirnya bos saya bilang, ya udah nggak usah kemana-mana, udah bikin aja sini. Makanya saya tiba-tiba saya juga nggak nyadar di tengah-tengah corona COVID begini kok orang banyak yang tiarap, ada orang ini kok ini malah bikin perusahaan baru Pak. Bener nggak Pak? Makanya kan ada testimoninya Ari Lasso, teman saya bukan bilang terjadi satu keajaiban ya di masa pandemi gini, Didit Dada punya label. Loh, saya juga bingung Pak, makanya saya bilang bos saya ini baiknya di atas rata-rata Pak. Jadi dalam kondisi keterpurukan ekonomi atau semua bisnis ya, semua sentra bisnis kan Pak, ini bos saya loh tiba-tiba mau bikinin saya perusahaan baru loh, start dari nol Pak saya. Namanya PT-nya tiba-tiba kok bisa pas ada hubungannya dengan nama saya. Jadi DDI, PT Dinamika Dunia Internasional. Terus kata bos saya, DDI itu bisa juga kan dada indah. Karena kan saya selalu didampingin orang ini. Iya, aduh berterima kasih nih kalau bos saya juga pas lihat tayangan saya ini, dia paling enggak Pak Didit ini ternyata ternyata juga bangga punya usaha ini. Jadi sebenarnya perusahaan ini ya bukan punya saya Pak ya. Saya kan diberi kepercayaan untuk mengelola, mendirikan perusahaan ini ya. Semoga ini jadi bermanfaat buat semuanya, dan ada faedah dan berkah juga buat semuanya. Saya bisa membantu seniman-seniman daerah ya kan, untuk menjadi lebih terkenal dan sukses melalui perusahaan saya ini dengan bantuan saya dan teman-teman teamwork saya lah gitu sih Pak. Oke. Pak Didit, terima kasih atas waktunya, atas sharingnya, sangat luar biasa. Pak Teddy ini 1 jam lebih. Oh 2 jam Pak? Oh 2 jam. Gak kerasa. Karena senang. Nanti tak lanjut telepon ya. Tak lanjut telepon lagi malam. Saya ganggu Bapak. Ini Pak Teddy mau tanya, nanti telepon Pak Teddy aja. Oh, iya boleh. Pak Teddy nanti saya kasih nomor teleponnya. Pak Teddy di Jakarta. Dari mana? Oh, orang Semarang tapi di Jakarta. Wah, saya Semarang. Saya selalu ke Semarang dulu zamannya Dewi Persik. Kalau wedding di Semarang sering saya. Wah itu udah pada minta sesi 2. Kita jadwalkan sesi 2 Pak. Mantap ya. Sesi 2 yang guyon-guyon aja Pak. Oke. Terima kasih Mas Didit. Saya sekali lagi Pak Toyo, Pak Sutoyo, juga teman-teman yang bergabung, saya mohon maaf kalau ada salah-salah saya mengutarakan cara cerita ini, tapi sama sekali tidak ada maksud atau menyudutkan seorang nggak ada sama sekali. Tapi saya hanya cerita tentang pengalaman saya, diri saya, tidak bermaksud mohon. Jadi kalau maunya ada salah juga saya mohon maaf, dimaafkan gitu aja.
Terima kasih Mas Didit. Sehat terus Pak ya. Ya, Sehat terima kasih, semuanya. Mas Didit. Ya, Semangat ya. ya. Oke, ya, semangat. Kan masih umur 20. Ya, oke. Makasih Pak. Oke, siap. Ya, ya. Oke.